Alhamdulillah, summa alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Walhamdulillahi alladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Walhamdulillahi alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Walhamdulillahi ala kulli hal wa fi kulli hal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ahnaf yang dicintai, disayangi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah terima amal-amal saleh kita dan Allah ampunkan semua dosa-dosa kita yang telah berlalu, dan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita, dan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita menjadi hamba-hambanya yang bersabar dan bersyukur, dan akhirnya kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teruntuk Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita terlalu bersalawat, dan bersalawatnya kita untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada apa-apanya. Cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya seujung kuku dibandingkan lautan cintanya Nabi kepada kita. Maka tepatlah ketika Nabi katakan bahwa orang yang di hadapannya disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia tidak bersalawat, maka dia dilabelin termasuk orang yang bakhil atau orang yang pelit. Kenapa? Karena begitulah cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bahkan baiknya Nabi itu lebih baik dibandingkan baiknya kita terhadap diri kita sendiri. Di kita itu adalah orang yang paling peduli pada diri kita, tapi Nabi lebih peduli lagi kepada kita dibandingkan diri kita sendiri. Oleh karena ya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak salawat itu adalah mengangkat derajat kita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling dekat dengan Nabi nanti posisinya di surga adalah yang paling banyak bersalawat. Jadi bersalawat itu enggak main-main. Bahkan dia menentukan derajat. Maka banyak salawat itu menjadikan seseorang itu tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan surganya pun akan menjadi surga yang spesial. Maka tidak rugi bagi orang yang memperbanyak salawat, sebagaimana tidak rugi juga orang yang membanyak baca Al-Quran, banyak berzikir, banyak yang lain-lain dalam kebaikan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salah satu yang diharapkan dengan adanya ibadah puasa, bahkan ayyam ma'dudat, jumlahnya kalau tidak 30 maka 29. Jadi kemungkinan kalau ada yang di bawah 29 itu gimana itu Pak Haji? Mungkin dia mulainya ikut pemerintah. Pas nanti Muhammadiyah 29 dia ikut Muhammadiyah jadi 28. Jadi dia ngambil dua pandangan kemudian digabung jadi satu. Dia mix kemudian akhirnya tersesat lah. Jadi 28 hari itu. Jangan ya. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan 29 atau 30 hari kita berpuasa ini, itu salah satu tujuan besarnya itu adalah membuat kita mengenal bahwa diri kita ini itu punya kualitas menahan dirinya itu sangat hebat. Jadi kita sebagai manusia itu ada syahwat, ada nafsu kita, ada keinginan-keinginan, lintasan-lintasan pikiran kita.
Nah, dengan madrasah Ramadan ini, dengan kita tadi sahur sampai nanti berbuka, kemudian ada aturan tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bersenggama, tidak boleh muntah dengan sengaja di siang hari itu sebenarnya akan membuat kita sadar betapa potensi kita untuk menahan diri itu sangat luar biasa hebatnya. Maka banyak, nah ini bagus diterapkan ya, bagi yang masih menjadi ahlul hisab. Tapi ini bukan ahlul hisab Muhammadiyah ya. Ini ahlul hisab ngebul. Al-ngebuli ya. Bukan al-ngibuli ya, al-ngebuli, ngebul. Yang masih kuat ahli hisab. Salah satunya terdidik dan terbukti bisa untuk meninggalkan rokok itu di bulan Ramadan. Jadi misalnya setidaknya siang dia bisa tinggalkan. Kalau dia tambahkan sedikit dosisnya lagi, dia bisa tinggalkan rokok di siang hari, mungkin malam harinya ya sekali aja lah. Tapi yang jelas, kalau dia tambah lagi usahanya, bisa bahkan full selama Ramadan dia tinggalkan rokoknya. Apalagi misalnya yang lain. Ini menunjukkan bahwa kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kemampuan menahan diri kita yang sangat hebat. Cuma kalau tidak diberikan panggungnya, tidak disediakan medannya, tidak ada ring untuk bertandingnya, kadang kemampuan itu tidak bisa muncul. Nah, padahal kemampuan kita menahan diri itu adalah faktor yang paling besar kita sukses beragama. Kita sukses beragama itu, kemampuan menahan diri itu akan menjadi faktor yang sangat besar menentukan. Oleh karena hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, as-siyam itu maknanya secara bahasa itu al-imsak. Puasa itu secara bahasa artinya menahan. Jadi kemampuan menahan. Nah, kalau secara istilah atau secara syariat, maka apa yang dimaksud ditahan? Menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Apa aja Pak yang membatalkan puasa? Makan, minum, apa lagi Pak? Berhubungan suami istri, laki-laki dan perempuan, kemudian muntah dengan sengaja. Nah, kalau saya tanya biasanya kalau anak-anak SD nangis batal enggak? Oh. Kalau bercanda batal enggak? Kalau banyak lah gitu yang biasanya suka jadi main-mainan mereka. Tapi 4 inilah yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa. Nanti kalau diperluas ada yang nggak disengaja. Yang nggak disengaja itu kalau perempuan haid itu kan bukan dia yang menyengaja kan. Perempuan nifas itu bukan sengaja dari yang berpuasanya. Datangnya tak bisa diminta, nggak bisa ditentukan, itu datang sendiri. Kalau itu ya jelas batal puasanya, tapi bukan karena kehendak dirinya. Bahkan diharamkan baginya puasa, nggak boleh lagi puasa. Orang nifas haram puasa, orang haid haram puasa, nggak boleh puasa. Maka kalau nggak makan boleh, tapi niat puasa tetap lanjut puasa nggak boleh. Udah nggak diterima puasanya, bahkan nggak boleh. Sama seperti orang haid nggak boleh sholat. Bukan cuma boleh tidak sholat, tapi tidak boleh sholat. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sedemikian rupa kita menemukan potensi kita untuk menahan ini, maka disebutkan oleh baginda Nabi SAW bahwa jika datang Ramadan, maka dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Lalu kemudian dikerangkeng atau diborgol itu yang namanya syayatin atau setan-setan. Jadi pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya, tidak ada satupun yang tertutup. Pintu neraka tertutup, tidak ada satupun yang terbuka. Setan-setan juga dikerangkeng, dipenjara, diborgol. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa? Karena sedemikian rupa bahwa kita untuk mendekat kepada kebaikan seperti terbukanya pintu surga, dan untuk
menghindari kemaksiatan seperti tertutupnya neraka. Maka disebut kalau baginda Nabi as-saumu atau as-siyamu junnah, bahwa puasa itu menjadi tameng. Tameng dari apa? Bagi kita sebagai seorang yang as-saim, tameng dari apa? Dari kemaksiatan. Jadi tameng dari kemaksiatan. Sehingga dengan kondisi kita itu terdinding atau terhalangi dari kemaksiatan, maka kita akan dengan mudah untuk menjaga mata kita, menjaga lisan kita, menjaga pikiran kita, menjaga nafsu syahwat kita. Itu maknanya. Maka al-imsak. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, kalau di bulan Ramadan dia meninggalkan tadi apa aja tadi Pak yang harus ditinggalkan, menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri dan muntah dengan sengaja. 4 ini dia tinggalkan. 4 ini kalau di luar Ramadan halal atau haram Pak? Halal Pak? Halal ya. Muntah halal? Halal. Makan muntah nggak boleh karena khaba'is. Kalau berhubungan suami istri halal? Wa fi buti ahadikum shadaqah. Bahkan sedekah, bahkan pahala berhubungan suami istri. Apa lagi? Makan, kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'sa fil kulu washrabu kulu wa tamatta'u kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Dia perbuatan ahli surga dan dia juga bagian daripada kenikmatan dunia. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, minum juga demikian. Maka tadinya ini semua tidak ada yang haram, dan yang menjadi pembatal puasa adalah sesuatu yang tadinya halal. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika orang meninggalkan yang halal-halal ini demi terlaksananya puasa, tapi dia justru tetap melaksanakan sesuatu yang sudah jelas-jelas haram, baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Nah, ya Pak ya. Kan tadi kemampuan kita menahan diri kita sedemikian luar biasa sebenarnya kemampuannya. Maka Nabi SAW kemudian menjelaskannya. Penjelasan Nabi. Kalau secara umum Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, yang jelas bahwa setiap orang yang bermaksiat maka dia mendapat dosa. Tapi apakah setiap maksiat membuat puasanya menjadi batal? Kan itu pertanyaannya. Maksiat membuat pelakunya berdosa. Apakah orang yang melakukan dosa tersebut menyebabkan amal dia atau puasanya batal atau tidak sah? Itu pertanyaan besarnya. Misalnya, yang paling ekstrim aja nih Pak. Ada orang puasa, tiba-tiba dia bunuh orang. Puasanya batal nggak Pak? Jangan yang kecil-kecil. Kalau yang kecil Bapak pasti enggak batal sana. Ini dia puasa, siang bolong dia bunuh orang. Puasanya batal nggak Pak? Hah? Gimana Pak? Mulai ragu kan? Soalnya kegedean dosanya. Jadi soalnya 4 tadi masuk nggak Pak? Ada makan, ada minum, ada berhubungan suami istri, ada apa? Nggak ada yang masuk ke sini Pak. Maka puasanya tetap sah. Tapi kalau hitung-hitungan kita, ini orang udah jelas dapatnya dosa. Pahala puasa sudah tidak dia dapatkan lagi. Kenapa? Karena tekornya pasti banyak banget. Tekornya udah terlalu banyak. Atau misalnya kita kurangin Pak. Misalnya, bukan dikurangin ya. Iya dikurangin lah. Dikurangin. Jadi al-kabair itu kan banyak, dosa-dosa besar itu banyak. Kita masuk ke dosa besar yang kedua. Orang puasa Ramadan wajib berarti kan Pak ya. Kemudian dia berzina, bukan sama istrinya. Puasanya sah atau tidak Pak? Gimana Pak? Siang-siang, bukan malam. Gimana Pak? Batal Ustaz. Kenapa? Karena dia menempati hubungan suami istri tadi. Ya, makanya nanti ini bersamaan dengan misalnya
istimna atau onani. Ya. Kemudian hal-hal yang sama atau homo, berhubungan liwat, hubungan sesama jenis. Apapun itu yang akhirnya mengeluarkan sperma, maka itu batal. Tapi apakah orang yang berzina dapat dosanya sama seperti dosanya orang yang berhubungan suami istri? Sama nggak, Pak? Hah? Berzina di siang hari sama berhubungan suami istri di siang hari, dosanya gedean mana, Pak? Hah? Kenapa? Ini biar kita belajar ininya, Pak. Berzina itu sendiri sudah dosa besar. Meninggalkan puasa sama berzina, gedean mana dosanya, Pak? Nah, udah mulai bingung kan? Nah. Sebagian ulama cenderung mengatakan semua rukun Islam itu jika ditinggalkan dengan sengaja itu melebihi dosa-dosa besar yang lainnya. Mau sholat ditinggalkan dengan sengaja berarti lebih besar dosanya daripada dosa berzina dan membunuh. Ya kecuali syirik. Kalau syirik udah paling top ya. Itu nggak ada yang ngalahin. Nah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau berzina sama berhubungan suami istri di siang hari, beda nggak, Pak, dosanya? Beda? Beda dong. Berhubungan suami istri apa kafaratnya? Kafaratnya apa? Kafarat berhubungan suami istri itu yang pertama memerdekakan budak. Kalau nggak bisa, maka yang dia lakukan yang kedua adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa, maka yang dia lakukan apa? Memberi makan orang miskin berapa orang? 60 orang. Tapi jangan ada hadisnya, Ustaz. Akhirnya dia sendiri yang dapat. Jangan. Itu kan memang apa? Sahabat yang memang ya beda lah. Ya. Kalau sahabat itu polosnya itu polos beneran. Ya. Kalau kita itu ngakalin syariat itu ada apa? Motif jahatnya itu tinggi. Kalau sahabat kadang polos itu, Masya Allah ya. Datang ke Nabi, justru saya yang paling miskin ya Nabi, gimana saya mau ngasih orang miskin di tempat saya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak semua dosa yang dilakukan di siang hari saat berpuasa membuat puasanya batal. Hanya yang bersesuaian dengan hal-hal yang membatalkan puasa ini saja. Selebihnya apa yang menjadi akibatnya? Yang menjadi akibatnya hanya membuat pahala puasanya hilang total atau hilang sebahagian. Nah, masalah sebahagian ini Allahu alam, ya kan? Misalnya kita di siang hari kita berkata bohong, kira-kira hilang nggak puasanya, Pak? Pahalanya total? Allahu alam. Karena kalau sampai kita berbohong dengan dengan yang mungkin masih 50-50, kemudian kita langsung ingat astagfirullahaladzim, kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lanjut dengan kebohongannya, Allahu alam, mungkin tidak sampai hilang. Tapi kalau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam ya'da qaulaz zur wal 'amal bihi." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan atau perkataan yang bohong wal 'amal bihi, ini maknanya bisa atau dia melakukan perbuatan yang maknanya adalah kebohongan, atau bisa maknanya dia tidak meninggalkan bohong malah justru melakukan kebohongan, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak mementingkan, tidak berhajat, tidak memerlukan dia meninggalkan makan, meninggalkan minum. Artinya puasanya ditolak, puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya misalnya ada kesalahan-kesalahan kecil, bisa jadi tidak sampai membuat dosa atau membuat puasanya itu hilang semuanya atau amalnya tidak. Tergantung takarannya. Kalau dosa besar yang dia lakukan, maka ya sudah parah. Apalagi misalnya tadi berzina. Berzina berarti dia, kalau dia melakukan maka dia dapat dosa berzinanya. Kemudian dia dihukum sebagaimana hubungan suami istri di siang hari. Maka yang dia lakukan itu adalah dosa besar. Jadi dia dosa meninggalkan puasa dia dapat, dosa melakukan zina dia dapat.
Nauzubillah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti kalau orang yang bohong, maka dia dapat dosa bohongnya, mengakibatkan puasanya jadi berkurang pahalanya atau bahkan habis pahalanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, laisa siyam anil akli wasyurbi atau wasyarbi. Jadi yang namanya puasa itu bukan tentang meninggalkan makan dan minum. Tapi yang disebut dengan puasa, walakinna siyam atau innamas siyam, itu anil lagwi warrafas. Jadi justru dari berbuat sesuatu yang anfaedah, yang enggak ada faedahnya. Atau anil rafas, berucap yang jorok-jorok, yang kotor-kotor, yang berbau-bau seksual. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Nabi SAW tegas bahwa tidak cukup hanya masalah ninggali makan, ninggali minum. Bahkan kalau Nabi di sini menyebutkan dalam banyak hadisnya itu justru menjelaskan sangat erat kaitannya dengan puasa mulut. Nah, puasa mulut. Dan inilah puasa yang dilakukan oleh Maryam ya. Fakuli washrabi wa qarri 'aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yawma insiya. Nah, ini Maryam itu puasa enggak ngomong. Nabi Zakaria juga gitu, 3 hari enggak ngomong. Salasata ayyamin illa ramza. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan tadi imsak tadi itu, bahwa kemampuan kita bisa menahan itu tidak hanya membuat kita mampu menahan dari tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, dan juga tidak muntah dengan sengaja, tapi justru kita juga menghindarkan semua dosa-dosa dengan penuh kesadaran kita. Mau dosa mulut, dosa mata, semua kemaksiatan itu kita tinggalkan li ajlillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena secara sistematis, rasional, kalau makan aja bisa dia tinggalin, apalagi berbuat maksiat. Harusnya begitu. Jadi sebaliknya, kalau di bulan Ramadan yang pintu neraka sudah ditutup, kemudian setan yang menggoda manusia di kerangkeng, di borgol, lalu kemudian dia tidak bisa berbuat baik, bahkan dia tenggelam dengan kemaksiatan, maka faqad hurim. Maka kata Nabi SAW, dia sudah diharamkan, dijauhkan, divonis enggak akan masuk termasuk orang-orang yang mendapat kebaikan Ramadan. Seolah-olah Ramadan enggak suka sama dia. Ramadan tidak berkenan untuk dimasuki olehnya dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Baik Bapak Ibu sekalian teman-teman Subhanahu wa taala. Sudah hampir jam 1. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan atau tambahkan, silakan. Terkait dengan berbuat dosa di saat berpuasa. Ada Pak? Siap Pak Haji. Gimana Pak Haji? Ini kan kita lagi dengan kajian nih. Di sisi lain ada ngaji nih. Oh, siap. Jadi iya. Masya Allah. Ini kan pahalanya besar nih. Iya. Ya kan surga dunia, taman surga. Taman daripada taman surga. Masya Allah. Nah ini ada ngaji terus. Baik. Memang ini masukan untuk ibu-ibu ya. Jika memang ini sebenarnya kondisi ini mirip ya. Misalnya kita lagi di bus atau di pesawat, ada orang di sebelah gitu. Jadi yang kita lakukan itu adalah pilihan amalnya sebenarnya. Seandainya para ibu-ibu yang di belakang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala ini melakukan zikir secara sir pada dirinya fi nafsiha, maka itu sangat bagus. Sambil rabbighfirli wa tub alayya, atau astaghfirullah, atau sambil subhanallah, atau sambil apapun yang dia cintai dari kalimat thayyibah sambil mendengarkan ta'lim. Bisa enggak sejalan Pak Haji? Bisa. Tapi kalau sambil ngaji sambil sejalan bisa enggak? Enggak bisa. Ya kan? Nah, sebenarnya kena pilihannya saja nih. Mana yang lebih bagus. Sama saya, misalnya sebelah saya ada orang di pesawat. Kemudian saya ngobrol sama sebelah saya. Kemudian saya lakukan, saya murojaah.
Jusnya jus Al-Baqarah lagi. Wah, udah jelas kepotong-potong kan? Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Pak, Bapak mau kemana? Kata dia. Oh, saya mau ke Medan. Wallazina yu'minuna bil ghaib wallazina yuqimuna allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dipotong lagi, ya kan? Tapi kalau saya zikir ada masalah enggak? Enggak terlalu ada masalah. Misalnya saya zikir misalnya subhanallah wa bihamdi. Memang dianjurkan Nabi, bahkan dibaca atau la ilaha illallah la syarikalah. Bisa enggak sambil ngobrol? Bisa. Sambil taklim bisa enggak mendapat kebaikan ibu-ibu? Bisa. Tapi dengan zikir. Nah, ini masukan untuk ibu-ibu ya. Tapi kalaupun masih menganggap bahwa memang keinginannya ada target mau baca Quran minimal suaranya tidak terlalu kencang. Supaya selain manfaat untuk diri sendiri juga membuat yang lain tetap dapat manfaatnya. Sedangkan hukumnya apa saya nggak tahu Pak Haji. Saya nggak tahu hukumnya apa itu. Dua-duanya baik. Maksudnya nanti kan biasanya itu udah ada beririsan. Misalnya orang ngaji dengan ada orang sholat. Orang ngaji ini jadi tersangka. Kenapa? Karena sholat menempati sesuatu yang lebih agungnya. Kalau ada orang ngaji dengan ada orang tidur, terganggu orang tidurnya. Kenapa? Ini hak adaminya, hak manusianya yang terlanggar. Nah, jadi begitu kira-kira timbangannya. Maka kalau ini bapak-bapak terganggu karena terlalu kencang ibu-ibunya, berarti ibu-ibunya nanti minimal makruh lah ya. Jadi dapat pahala ngaji, tapi dapat makruhnya ya mungkin berkurang lah, nggak sampai hilang. Allahu a'lam. Mungkin nanti dikurangin suaranya ibu-ibu. Mungkin bisa juga saya usulkan ini, bisa juga sambil ta'lim itu sambil zikir yang banyak bisa. Ini setengah jam ini bisa zikir banyak Pak. Apa zikirnya? Kalau saya menyarankan, udahlah kita ini udah banyak dosa, istighfar aja banyak-banyak. Astagfirullah. Tabighfirli terus. Bisa sambil ta'lim bisa ribuan istighfar kita. Baik itu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ini mirip sebenarnya pertanyaannya sama dosa tapi puasa, tapi ini dari sisi positifnya. Ta'lim itu positif tapi sambil ngaji dan punya kontradiksi. Baik, kita cukupkan. Ada lagi Pak? Cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.